Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, silahkan dicek dulu pertama bukunya. Kita akan belajar tentang sifat-sifat himpunan. Nanti ada sekitar 5 hal yang harus kita pelajari. Ada kardinalitas himpunan. Oke. Halaman berapa? Nanti di situ ada mulai halaman 132. Ya, nanti mulai halaman 132 di sana ada kardinalitas himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Jadi ada 5 hal yang akan kita pelajari hari ini. Semuanya berkaitan dengan himpunan. Oke. Maaf ya, internetnya sempat putus ternyata. Sudah lancar? Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, baik. Nah, buku halaman saya pakai sinyal saya saja. Padahal dinginnya lancar ya. Oke, sudah kedengeran lagi? Sudah. Oke. Sorry ya, Nana, ini putus-putus sinyalnya. Saya pakai internet saya sendiri saja. Oke. Sekarang oke? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, hari ini kita akan mulai dengan kardinalitas himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Ada 5 hal ya, kalian perlu catat itu. Di buku ada semua ya, di buku ada semua, kalian bisa baca semua. Kita akan mulai dengan kardinalitas himpunan. Oke. Definisinya, kardinalitas himpunan itu adalah banyak anggota dari himpunan A. Oke, sekarang sebelum kita ke contoh, bisakah kalian membuatkan saya satu contoh himpunan? Ya, satu contoh himpunan. Satu contoh himpunan. Misalnya, di sini saya punya A adalah himpunan yang terdiri dari bilangan asli tidak lebih dari 10. Oke, yang lain, Andewa bisa buat satu contoh himpunan? Himpunan B misalnya adalah apa yang lain? Himpunan B adalah himpunan yang apa misalnya? Ya, Bu. Oke. Wananda. Himpunan B adalah himpunan yang terdiri dari bilangan cacah yang tidak lebih dari 0. Bilangan cacah yang tidak lebih dari 0. Good. Bilangan cacah yang tidak lebih dari 0. Berapa anggotanya, Wananda? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sebentar. Terima kasih, Wananda. Bilangan cacah saya luruskan ya. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi tidak ada negatif satunya, Wananda. Nanti kita buat contoh itu. Jadi kalau negatif 1, negatif 2 itu namanya bilangan bulat. Gitu ya. Sedikit ya. Mungkin maksudnya bilangan bulat yang tidak lebih dari 0. Tuh.
Kalau bilangan bulat tidak lebih dari 0 itu betul. Oke. Nah, sekarang satu lagi yang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya punya himpunan bunga-bunga yang cantik. Himpunan atau bukan? Himpunan bunga-bunga yang cantik. Bara, himpunan bukan? Iya. Iya? Oke, ada yang punya pendapat lain? Himpunan bunga-bunga yang cantik. Apakah itu himpunan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena kurang spesifik. Karena kurang spesifik. Karena kemarin diingat batasannya jelas. Cantik menurut Bara, belum tentu cantik menurut Panji. Gitu kan? Nah, itu kenapa kita tidak boleh mengkategorikan sesuatu berdasarkan cantik, baik, pinter, tinggi, kaya, miskin, dan seterusnya. Itu nggak boleh digunakan untuk membentuk suatu himpunan. Harus jelas. Misalnya, himpunan bunga-bunga kelas, apa misalnya mungkin kelas, apa sih kalau bunga sih, tanaman apa ya? Bermahkota 5. Nah, misalnya jelas ada mahkotanya 5, yang tidak bermahkota 5 out, kan seperti itu ya. Oke, jadi kalau mengkategorikan himpunan tidak boleh dengan kata sifat. Oke, satu lagi, himpunan pemain basket yang tinggi-tinggi. Andewa boleh enggak? Menurut Andewa itu himpunan atau bukan? Himpunan, saya bilang himpunan ya, himpunan pemain basket yang tinggi-tinggi. Tinggi. Iya, Bu. Iya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Bukan, Bu. Bukan. Siapa ini? Bukan, Bu. Gadis. Mana saya nggak kelihatan anak. Oh, Gladys. Oke, kenapa bukan? Karena tidak terdefinisi secara jelas. Karena tidak terdefinisi secara jelas. Biar terdefinisi secara jelas gimana, Gladys? Harusnya. Himpunan pemain basket yang tinggi. Nggak boleh. Tinggi itu 158 masuk tinggi atau rendah? Kan nggak tahu ya kita ya. Nggak tahu kalau untuk pemain basket sih rendah kayaknya. Gitu ya. 110 tinggi atau rendah? Kalau pemain basket masih rendah itu ya kan? Harus spesifik. Pemain basket yang tingginya di atas 180. Misalnya seperti itu. Kan genah, apa sih bahasa Indonesianya genah? Jelas anggotanya ya, jelas anggotanya. Yang di bawah 180 out gitu ya, yang di atas 180. Contoh satu lagi. Ini masih harus contoh nih sebelum ke kardinalitas himpunan. Himpunan siswa kelas 7 yang jadi subjek penelitian Bu Christine. Himpunan atau bukan? Panji. Menurut Panji. Ingat tidak ada yang betul, tidak ada salah di sini. Kita berpendapat. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak didefinisikan secara jelas. Karena tidak didefinisikan dengan jelas. Panji masuk anggotanya bukan? Masuk. Masuk. Kalau misalnya saya punya murid namanya siapa sih kelas 7 misalnya yang terkenal Wananta Astra, kembarannya Wananta satunya. Masuk enggak? Misalnya saya punya murid namanya Andi. Andi masuk enggak di sini? Masuk. Ada yang namanya Andi di sini? Enggak ada ya. Gini ya Panji, Andewa, Bara, tadi yang maksudnya kesulitan membedakan mana himpunan dan mana bukan. Kalau kalian bisa langsung tahu ini anggotanya dan ini bukan, maka itu disebut himpunan. Tapi kalau kalian ragu-ragu, maka itu bukan disebut himpunan. Seperti tadi, subjek penelitian Bu Christine jelas ada 10 orang di sini. Panji, Andewa, Bara, Gladys, Bella, Farel,
Siapa lagi? Kuananta. Huda. Kurang 2. Siapa? Siapa satunya? Wina. Satunya Anggia. Itu. Kalau bukan itu, ya bukan anggota himpunan. Kalau jelas di situ, kalau jelas itu orangnya, jelas itu anggotanya, maka dia disebut himpunan. Tapi kalau tidak jelas, maka dia bukan disebut himpunan. Dibedakan ya, mungkin masih agak bingung, tapi nanti seiring berjalannya waktu kalian akan bisa. Terakhir nih, himpunan kue-kue yang lezat. Himpunan atau bukan? Kue-kue yang lezat. Anggia? Siapa ini? Himpunan kue Kuananta ya, himpunan kue-kue yang lezat. Kalau menurut Kuananta bukan. Kalau menurut Anggia? Apa ya? Bukan. Bukan, karena Apa ya? Klepon masuk enggak? Klepon masuk enggak? Apa, Bu? Klepon. Tahu klepon kan? Apa Klepon ya? masuk enggak? Klepon. Masuk. Oh, karena menurut Anggia itu enak. Menurut saya klepon itu enggak enak. Menurut saya enggak masuk sih. Karena kita beda perspektif, maka kita enggak bisa menyebutnya sebagai himpunan yang terdefinisi dengan jelas. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu anak. Jadi sekali lagi dibedakan antara himpunan yang jelas dan yang tidak. Himpunan binatang buas. Singa masuk enggak? Masuk, Bu. Kucing? Kucing? Masuk. Masuk menurut Kuananta. Menurut saya enggak ya. Kan karena kita berbeda pendapat, maka itu enggak bisa kita jadikan himpunan. Berbeda dengan himpunan burung. Himpunan burung. Ayam masuk enggak? Tidak. Ayam burung bukan. Unggas. Unggas itu masuk apes ya. Apes semua unggas adalah burung. Ini salah paham. Ulang. Himpunan ikan. Itu jelas ya. Bujer. Masuk ya. Lele? Masuk. Merpati? Tidak. Nah, kalau kita semua sepakat, nah itu baru kita sebut dia himpunan. Oke? Hitung ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita berbicara dengan kardinalitas himpunan. Itu banyaknya. Sekarang, kalau tadi himpunan subjek penelitian publistik, anggotanya ada berapa? Ada 10 orang. That means kardinalitas. Artinya, kardinalitas himpunannya ada 10. Gampang kan? Oke, gampang. Misalnya, anggota kelas 7E. Himpunan siswa kelas 7E. Kelas 7E siapa? Andewa, ada berapa kardinalitas himpunannya? Himpunan siswa kelas 7E. Ada berapa? Ada 30, Bu. Good. Job. Paham ya? Jadi Iya, banyak anggotanya. Sip. Panji, ada berapa anggota himpunan siswa kelas 7G? 30. 30. Oke. Ada berapakah anggota himpunan pemain sepak bola dalam satu regu? Kardinalitas himpunannya berapa? Anggia. Anggia dulu. Satu regu. Apa tadi, Bu? Coba ulang. Ulang. Oke, siap. Satu regu sepak bola, kardinalitas himpunannya ada berapa? 7, enggak salah. Oh iya, Anggia tidak main bola. Nanti, sorry. Bara, satu regu sepak bola ada berapa kardinalitas himpunannya? 11. 11. Good job. Jadi banyaknya anggota.
Gampang kan ya? Oke. Kalau Bu Christine punya lagi himpunan, itu tadi kardinalitas himpunan. Jadi banyak anggotanya. Gampang ya diingatnya. Oke. Sekarang nanti aja ke jamboardnya. Kita ke himpunan semesta. Misalnya himpunan semesta itu namanya semesta kan luas ya. Apa sih himpunan semesta? Nah, himpunan semesta misalnya saya punya himpunan A adalah hewan. Seluruh hewan yang ada di dunia. Himpunan B adalah seluruh tumbuhan yang ada di dunia. Maka himpunan semestanya adalah yang bisa dimasuki baik himpunan A maupun himpunan B. Di sini adalah makhluk hidup. Oke, gampang ya. Coba saya minta barang. Andewa. Andewa membuat satu contoh himpunan. Himpunan apa misalnya? Sehari-hari aja. Di pasar, Bu. Himpunan apa? Himpunan orang di pasar, Bu. Himpunan orang di pasar. Oke, saya punya himpunan B yang buat misalnya Bina. Satu aja, sembarangan Bina. Bin? Ya, Bu. Iya, satu himpunan, contoh himpunan. Di kehidupan sehari-hari. Halo? Oke, nggak apa-apa. Gadis mungkin ada ide? Anak-anak jangan takut salah loh ya. Kalian kalau salah berarti kalian belajar. Tapi kalau kalian benar terus, ngapain kita belajar ya? Jadi jangan pernah takut salah. Salah itu enggak apa-apa. Oke? Farel, ada ide? Andewa tadi bilang, orang-orang yang di pasar. Berarti yang nggak di pasar bukan masuk himpunannya kan? Farel mungkin? Himpunan hewan berkaki 4, Bu. Siapa ini? Gadis. Hewan berkaki 4. Good job. Itu himpunan. Berarti ayam masuk enggak? Nah, Iya. sepakat kan? Semua enggak masuk. Nah, itu yang disebut dengan himpunan. Kalau kita semua sepakat kok, itu enggak masuk. Ya, itu masuk. Seperti itu ya. Nah, sekarang himpunan semesta. Jadi, himpunannya Andewa dan himpunannya Gladys. Gladys punya hewan, Andewa punya orang. Himpunan semestanya apa? Berarti harus lebih besar daripada dua himpunan itu. Himpunan apa contohnya? Siapa yang bisa? Boleh, sekonyol apapun jawaban kalian boleh. Ayolah. Jangan takut berpendapat. Panji ada ide? Yang lebih besar daripada itu, dua-duanya. Atau Bara? Bara mikir. Oke, mikir apa? Apa namanya? Nah, contohnya misalnya penghuni bumi. Iya enggak? Iya, karena dua-duanya ada di bumi, betul? Oke. Contoh lain, kalau belum jelas saya contohkan lagi. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Oke. Himpunan B adalah 3, 5, 7. Maka himpunan semestanya adalah, coba siapa yang bisa? Himpunan Dia angka. Bilangan asli. Himpunan angka. Bilangan asli, good. Bilangan asli bisa. Angka bisa. Apalagi? Himpunan angka di bawah angka 10. Job. Bilangan di bawah 10. Paham ya? Jadi kalau himpunan semesta itu bisa membawa semuanya. Jawabannya bisa banyak. Oke? Jawabannya bisa banyak himpunan semesta itu. Oke? Himpunan semesta kok jawabannya nggak satu? Iya, himpunan semesta itu banyak. Selama dia membawa himpunan yang lain, maka dia disebut himpunan semesta. Oke. Kardinalitas himpunan tadi apa? Andewa, masih ingat enggak?
Kardinalitas himpunan tadi apa? Baru kita bahas ya tadi. Lupa. Kuaranta, kardinalitas himpunan tadi apa? Jumlah objek di himpunan. Jumlah objek himpunan atau banyaknya anggota kita. Ya kan? Kalau himpunan semesta adalah yang membawai semua himpunan. Wah, ini agak berat. Oke, nggak apa-apa, kita bisa. Himpunan kosong sekarang. Coba. Himpunan itu bisa ada anggotanya, bisa anggotanya 0 saja, dan bisa tidak ada anggotanya. Misalnya, himpunan yang seperti apa toh yang tidak ada anggotanya? Contoh, himpunan planet yang tidak mengelilingi matahari. Ada? Tidak ada. Maka ini namanya himpunan kosong. Himpunan siswa SMP 2 yang sekolah di gedung SMP 9. Kosong. Ya kan? Tidak ada. Himpunan himpunan apalagi misalnya kalau bilangan, himpunan bilangan asli antara 2 dan 3. Kalau bilangan asli berarti kosong, nggak ada anggotanya. Antara 2 dan 3 nggak ada bilangan lain. Tapi kalau bilangnya himpunan bilangan real antara 2 dan 3, maka ada anggotanya. Misalnya 2,5, 2/3, dan seterusnya. Oke, sekarang tugasnya. Himpunan 01, contoh himpunan kosong. Saya sudah contohkan ya tadi. Yang lain, siapa yang bisa? Yuk. Himpunan yang nggak ada anggotanya, himpunan kosong. Gampang sih pertanyaannya, jawabannya mikir. Himpunan yang nggak ada anggotanya. Himpunan sapi berkaki 5. Ya udah, nggak ada. Iya, tapi kita himpunan kosong. Yang lain. Himpunan burung yang tidak bisa terbang. Ada, itu bukan himpunan kosong ya. Ada. Andewa, silahkan. Himpunan apa? Himpunan manusia yang bisa terbang. Himpunan manusia yang bisa terbang. Nah, bisa terbang ikut nggak itu? Iya benar, manusia yang tidak bisa terbang ya tanpa alat. Oke, sip. Yang lain, satu lagi. Himpunan manusia berkulit merah. Himpunan manusia berkulit merah. Oke. Oke, nggak ada ya. Berkulit hijau juga nggak ada ya. Berkulit ungu nggak ada. Oke, sip. Good job. Satu lagi mungkin cewek-cewek yang anggotanya adalah himpunan kosong. Himpunan bilangan prima kurang dari 2. Itu tidak ada. Ya. Himpunan bilangan asli kurang dari 1, itu tidak ada. Tapi sekarang Ibu Christine tanya, himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah jadi mulai dari 0 ya. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Oke? Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Kuaranta. Ada anggotanya? Ada. Nama anggotanya adalah 0. Kardinalitas himpunannya adalah 1. good job. Seperti itu ya. Jadi dibedakan. Himpunan kosong itu tidak ada anggotanya. Ya. Himpunan yang ada anggotanya ada, namanya 0. 0 itu ada ya, anak-anak. 0 itu ada. Jadi kalian nggak boleh nyebutkan kok nomor HP kok 0877, nggak boleh. Bukan kosong, tapi 0. Kenapa? Kalau kalian digaji 3 juta, kalian banknya 3000000, maka dibelinya Rp3 tok. Tapi 3000000, oke? Oke, jadi 0 dan 0 itu berbeda. Good job. Nah, sekarang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Oh, cepet ya progresnya. Himpunan bagian adalah, tadi sudah tahu semesta kan? Nah, himpunan bagian adalah himpunan yang bagian dari himpunan yang lain. Contoh, kalau himpunan tadi makhluk penghuni bumi, tadi ada hewan, manusia, tumbuhan. Nah, namanya
himpunan manusia itu himpunan bagian dari himpunan makhluk yang hidup di bumi. Hewan juga himpunan dari itu. Kemudian apalagi? Tumbuhan juga himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu bagian dari suatu yang lebih besar. Nah, contoh, misalnya A adalah anggotanya 1, 2, dan 3. Maka himpunan bagiannya apa? Ya, 1, ya kan? 2, 3, lihat ini bawah, 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Karena semua di himpunan kosong itu seperti hantu anak-anak, ada di mana-mana. Gitu ya, ada di semua himpunan. Oh, udah kaget enggak ya? Ada di semua himpunan. Jadi ada himpunan kosong, lalu ada himpunan yang anggotanya 1 tok. Ini ya, 2, 3, lalu ada 1 dan 2. Kalau ada himpunan kok isinya 1 dan 2, maka itu juga anggota himpunan bagian dari A. Demikian juga 2 dan 3, 1 dan 3 kurang 1 ya ini, kurang 1 ini. 1 dan 3, lalu ada 1, 2, 3. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti banyaknya ada 8. Banyaknya himpunan bagian kita sebut dengan himpunan kuasa. Oke, jadi kita sebutkan B anggotanya. Oke, saya punya misalnya, kita contoh aja di sini. Kita punya B misalnya. B anggotanya adalah 1 saja. Himpunan bagiannya berarti adalah himpunan kosong dan 1. Maka himpunan kuasanya ada berapa? 2. Oke, good. Seperti itu ya. Kalau B anggotanya kok A, B, A dan B. A dan B misalnya. Maka himpunan bagian yang mungkin adalah himpunan kosong, ya kan? A saja, B saja, dan AB. Maka himpunan kuasanya ada berapa? 4. Oh, 4. Memang ya, oke, good job. Terima kasih sudah paham. Nah, itu pengantar hari ini. Sudah cukup. Itu toh. Bukan. Kan saya bilang hari ini terberat ya anak-anak ya, jadi saya tidak bohong apa itu ketika saya bilang terberat. Nah, diskusi hari ini adalah tentang proyek kita. Sebelum kita ke proyek, kalian lihat LKS-nya dulu yang communication 2. Kita kan communication. Komunikasi bagian yang ke-2. Nah, kita buka, di situ ada panduannya ya, biar kita sama-sama bisa jelas nanti. Komunikasi 2, itu gampang sekali. Yang pertama, kolom pertama, di kolom itu silahkan tuliskan kembali proyek yang diberikan oleh gurumu. Jadi perintah yang tulisan apa silahkan ditulis lagi di situ, nggih. Selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Nggih. Kemudian kolom sebelahnya adalah bagaimana kamu akan melakukan proyek dari gurumu. Bagaimana rencananya apa? Mau ngapain aja? Misalnya bikin apa? Foto apa, cari ide di mana, misalnya mau cari ide pas di kamar mandi boleh, mau cari ide di taman nggak boleh ya PPKM. Ya ada aja ya. Mau cari di mana terserah ya, begitu ya. Silahkan dituangkan idenya semaksimal mungkin, oret-oretan nggak apa-apa. Disini sudah bilang ya, oret-oret nggak apa-apa. Ditulis sebanyak-banyaknya, dituangkan idemu seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, rencana apa yang terpikirkan ketika kamu mendengar proyek dari Bu Christine. Yang keempat, kesulitan apa yang mungkin terjadi. Kita prediksi kira-kira nanti sulitnya di sebelah mana ya. Mungkin saya akan kekurangan bahan misalnya. Mungkin saya akan mandek di tengah-tengah misalnya. Mungkin saya akan berputus asa misalnya. Semua mungkin ya. Jadi silahkan diisikan sesuai yang kalian inginkan. Itu yang communication 2. Kemudian yang critical thinking, nah ini yang paling sulit. Di sini ada petunjuk pengisian LKS 2 ya. Di situ apa yang diisikan adalah seperti petunjuknya saja. Bu Christine meminta saya untuk membuat apa. Oke, silahkan dilanjutkan. Kemudian bawahnya hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu rencana ya.
rencana saya akan membuat miniatur hewan apa. Nanti kalian milih ya. Kemudian prosedur untuk membuatnya saya perlu melakukan apa. Kurang tambahkan di buku, enggak masalah. Ini silahkan diretoret ya anak-anak. Nanti kalau kalian butuh saya printkan baru kalian bisa ambil atau saya kirimkan filenya kalian bisa print sendiri terserah yang memungkinkan yang mana. Nanti nggih, silakan diretoret, silakan dimaksimal mungkin pemikirannya. Tuangkan sebaik mungkin. Oke? Result atau hasil nanti kita dari proyek ini hasil dari saya adalah membuat miniatur apa, jelaskan yang kakinya berapa, ada sayapnya atau tidak, dia makannya apa, warnanya apa, warna misalnya warna aslinya adalah merah, misalnya merah dan hitam, tapi karena saya butuh warna lain, maka saya membuatnya jadi hijau atau biru atau ungu dan seterusnya. Gitu nggih? Kurang lebih seperti itu. Nanti rekaman Zoom-nya saya kirim di YouTube besok ya. Yang ini, yang kemarin insya Allah juga barengan besok karena tadi masih rendering. Kemudian untuk analisis, jelaskan perbedaan hasil kerja dengan rencana. Jadi kalau rencana kalian kok hasil kerjanya nggak sesuai rencana, nggak masalah. Saya niatnya mau bikin sabu, tapi jadinya bebek, misalnya gitu. Nggak masalah, oke? Sekali lagi tidak ada yang salah di sini ya. Saya niatnya bikin jerapah, tapi karena lehernya pendek, jadinya sapi, misalnya seperti itu juga boleh. Oke? Sebisanya, semampunya, oke? But do your best, lakukan yang terbaik. Gampang kan? Sekali lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, conclusion, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan jika ingin membuat proyek ini lagi. Misalnya saya membuat lagi, maka kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Mungkin bahannya harus banyak dan lain-lain sebagainya. Gitu nggih? Oke, itu untuk petunjuk pengisian. Nah, sekarang Bu Christine bilang ketika kemarin saya penelitian, saya bukan satu-satunya. Ada 15 peneliti lagi di seluruh Indonesia, yang disebar di seluruh Indonesia, salah satunya saya, tapi ada 15 orang lagi. Dan apa sih yang sudah mereka lakukan? Apa sih yang sudah mereka hasilkan ya dari teman kalian di SMP yang lain? Ini kita akan cek ini dari SMP di daerah Kalimantan. Apa yang sudah mereka hasilkan? Silakan dilihat ya. Saya absen dulu. Mereka sudah bisa bekerja kelompok karena daerah mereka sudah hijau. Dan mereka membuat jembatan yang bisa menampung banyak kali koin. Itu yang dari daerah Kalimantan. Saya lupa Palangkaraya atau Samarinda ya. Saya lupa. And that's what they do. Kalau saya Karaya. Mereka merekonstruksi jembatan yang bisa membuat muat kelerengnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di daerah Jawa Barat, apa yang sudah mereka hasilkan? Palembang, sorry, daerah Palembang. Jangan lupa melita abang, cantik kau penyabang dan baik hati. Dia membuat kapal. Berambut panjang dikuncit di pam, dikaliku banyu batang air 9, mengalir gemuk yang bisa memuat telur. Oke? Sungai dibuat cendol menawan, muat kakak siang terkenang malam terjadong. Pulau Kemalau melasungi musik kesusahan. Nah, itu yang sudah dihasilkan oleh 2 dari 15 peneliti yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan buat apa? Tugas kita adalah membuat miniatur hewan. Bu, saya tidak ada gambaran. Saya berikan gambaran. This is what they do in South Korea ya, yang mereka lakukan di South Korea. Saya cepatkan. Mereka membuat
ada ada alatnya, ada bahannya, ada caranya. Ini saya percepat. Jadi video sebenarnya adalah sangat lambat. Jadi kalian bisa mencontoh nantinya apa yang dia buat. Jadi bahannya sama seperti yang kalian punya. Persis sama. Oke. Jadi apakah tugas kalian lebih rumit dari tugas mereka ya, anak-anak? Tugas kalian lebih rumit dari tugas mereka. Karena kalian harus membuat miniatur hewan dan setiap orang beda nanti hasilnya apa. Gitu ya. Oke. Hasilnya adalah itu adalah sayap, jadi dia akan menghasilkan kupu-kupu. Oke? Kupu-kupu. Jadi seperti itu. Bu, saya nggak ada ide. Dan saya ada ide. Itu beda ya. Kalian yang sudah punya ide, saya mau buat ini, Bu. Silahkan lanjutkan. Ya. Saya akan dengan senang hati jika kalian membuat suatu miniatur yang belum pernah ada. Artinya belum pernah dibuat oleh orang lain. Saya mau buat semut, silahkan. Oke, saya mau buat ikan, silahkan. Ya, bahannya itu terbatas. Tetapi kalian boleh, boleh ngapain Bu? Pertama, boleh memotongnya. Boleh memotongnya. Oke, silahkan dipotong. Kedua, kalian boleh menambahkan bahan lain, asal tidak terlalu banyak. Oke ya, seperti tadi ditambahkan bendera misalnya. Boleh, asal tidak terlalu banyak. Oke? Oke. Kemudian warnanya tidak harus sesuai dengan aslinya. Misalnya ya, Bu Christine punya mana tadi? Oh, belum saya foto ternyata ya. Bu Christine punya, saya share di WA saja. Bu Christine sudah membuat satu binatang. Apa sih namanya? Binatang ya? Betul. Saya share di WA saja. Binatang apakah menurut kalian? Oke, itu. Binatang apakah itu? Ini di WA. Oke, ada yang tahu binatang apa? Belalang, Bu. Belalang sembah ya, bukan belalang daun, tapi dia belalang sembah, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya praying mantis. Praying mantis ini. Kalian lihat seharusnya kalau belalang yang betulan itu enggak warna biru, bukannya mana ada belalang warna biru gitu ya. Kenapa warna biru ya? Ya nggak apa-apa lah. Seperti itu ya, nggak apa-apa. Oke, nah tugasnya kalian adalah membuat miniatur hewan seperti ini. Tidak terlalu sulit saya rasa dan bisa ya. Besok kalian akan selama membuat saya minta kalian memvideokannya sepanjang apapun nggak masalah. Misalnya kalian putus asa, capek, istirahat, silahkan jeda videonya, nanti mulai dilanjutkan lagi. Oke? Selama proses pembuatannya silahkan di video. Sepanjang apapun tidak usah khawatir. Kalau selesai nanti dikirimkan ke saya lewat Google Drive. Kalau enggak bisa lewat flash disk. Kirim ke saya ya. Oke, jadi saya mau ketika kalian membuatnya, kalian memvideokannya. Saya punya ide lebih dari satu. Silahkan. Oke? Do what you can do. Oke? Itu yang sudah punya ide. Saya sudah punya ide mau buat ini. Silahkan. Yang belum punya ide, tidak perlu khawatir. Ini tadi. Yang belum punya ide tidak perlu khawatir. Nah, ini dia contohnya. Silahkan dilihat. Ini ada ngengat, ada laba-laba, ada kupu-kupu tadi, ada ini kalau di tempat saya dibilangnya wawung ya, bambung apa itu? Belalang kelapa. Ya, belalang yang hidup di kelapa, yang punya apa? Handuk
ya. Kemudian ada ini kepik kalau nggak salah, dan ini belalang sembah ya, yang saya buat tadi. Kemudian masih ada ide-ide yang lain yang jelas sudah pernah saya kasihkan ke kalian ya. Ada semut, ya kan? Ini di sini kelihatan di sebelah ya. Ada semut, ada ada yang lain juga, ini body frame yang lain yang bisa kalian lihat di PPT saya yang kemarin. Oke? Jadi ada banyak sekali pilihannya. Betul? Kalian boleh buat 1, boleh buat 2, tapi ingat bahan kalian terbatas. Bu, kalau enggak bisa gimana? Kalian bisa pakai sedotan. Oke? Yang ukurannya kurang lebih sama dengan yang ada kalau kalian mau. Tapi itu saja sudah cukup sih sebenarnya. Bahan yang itu aja sudah cukup untuk membuat 1 atau 2 animal ya. Cukup. Saya ini buatnya dari sisa yang saya bagi ke kalian, masih ada sisa sedikit saya buat dan bikin do that ya. Kemudian sekali lagi kalian boleh gunting, boleh potong, misalnya ini kok ada yang mengganggu misalnya. Ini tangannya kepanjangan, harusnya saya potong. Itu boleh, silakan dipotong. Tapi ingat bahan kalian terbatas ya. Jadi hati-hati ketika kalian memutuskan untuk memotong, mengolah ataupun melakukan apapun. Oke? Oke. Gitu ya. Oh, udah ada yang sudah ada yang dapat ide. Nah, cara membuatnya di mana? Ini ada kata Vaudeline. Kalian lihat ini Vaudeline. Vaudeline. Kalau kalian search di YouTube, ini nggak banyak yang tahu karena belum banyak ya. Kalau kalian search di YouTube, kalian bisa cari ide-ide yang lain dari sini. Namanya Vaudeline. Dan dari tanah ya. Silahkan search. Maka di sini ada body frame yang simbolnya seperti ini. Silahkan diklik. Nah, nanti di sini ada ide banyak. Ada ular, sih. Ada ular. Ada ini apa sih namanya? Capung bukan sih ini? Capung mungkin ya. Capung lah, entahlah. Atau ada hewan-hewan yang lain yang kalian butuhkan ya. Di sini ada cara membuatnya juga dan sangat lambat dan bisa di-pause videonya. Ini ada yang tadi yang saya contohkan, ada belalang, ada kumbang, ada kupu-kupu, dan yang lain sebagainya. Yang mau nyontoh ini, silahkan. Yang mau buat sendiri, silahkan. Tapi ingat, semua proses pembuatannya harus di video. Oke? Proyeknya adalah membuat miniatur hewan berbahan body frame. Proyeknya itu. Oke, ada pertanyaan tentang proyeknya? Videonya dicepetin nggak apa, Bu? Videonya dicepetin kalau bisa dengan senang hati. Silahkan dicepetkan. Cepetin. Silahkan diedit sendiri. Bukan ya sesuai yang ini, yang miniaturnya itu. Gimana dia? Tugasnya itu sampai seminggu. Yang buat Tugasnya miniatur. untuk membuat miniatur besok. Sampai kapan? Besok jadi. Besok jadi. Oh, Bisa? bisa. Bisa. Good job. Bisa. Semangat sekali. Good job. Besok bisa karena besok kita akan ngapain, Bu? Kita akan mengoreksi pekerjaan teman-teman kalian. Misalnya Bu Christine. Belalang sembahnya Bu Christine itu tangannya kepanjangan, Bu. Gitu kan? Tangannya kepanjangan, ya kan? Nah, itu yang harus kalian lihat besok. Harusnya itu bisa dipotong lebih pendek. Sama, punya kalian besok juga akan dikoreksi oleh teman-teman kalian. Bu, itu kepalanya harusnya nunduk. Ya. Bu, kakinya belalang sembah itu 6, bukan 4. Misalnya seperti itu. Nah, silahkan dibuat. Untuk LKS-nya bisa dilengkapi sambil jalan ya. Jadi nanti hari Jumat sudah ada LKS yang harus kalian lengkapi. Kalau misalnya besok tidak selesai, LKS-nya nggak masalah, diutamakan video dan produknya terlebih dahulu. Oke? Oke, understand ya? Oke, good. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Boleh? Bu, ini bahannya boleh dihabiskan? Boleh banget. Bu, bahannya ini kurang, saya boleh pakai sedotan, apa sih? Sedotan yang agak besar. Ini kalau sedotan biasa, ternyata saya coba masih agak besar, jadi kalian perlu sedotan yang lebih kecil ya. Dan nyebut merek ya, misalnya sebutan minuman ale-ale kayak apa. Nah, itu kan lebih keras ya. Dia agak lebih keras. Kalau pakai sedotan yang biasa,
itu enggak muat. Misal besok belum jadi, it's okay anak-anak, enggak masalah. Misal besok baru jadi sedikit, baru jadi kepalanya, boleh. Atau kalian rencananya mau buat 3 ya, baru jadi 1 misalnya enggak apa-apa, itu juga boleh. Mau buat 2 baru jadi 1 juga boleh. Gitu nggih? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang bagian tersulitnya. Oh, belum kayak belum sulit aja ya. Nanti bagian tersulitnya, nanti saya akan buat list di grup WA. Oke. Silahkan ketik binatang apa yang ingin kalian buat di grup WA. Dipikirkan masak-masak dulu, dilihat dulu, misalnya memutuskannya nanti tengah malam juga boleh. Ya, memutuskannya kapan? Silahkan. Misalnya ada yang sama, enggak apa-apa, enggak perlu mundur ya. Kita bisa buat yang lain nanti ya. Misalnya saya mau semut, kok ada yang sudah mau bikin semut, it's okay. Enggak masalah. Oke? Oke? Siapa yang keberatan? Kalau besok jadi, kira-kira bisa? Insya Allah bisa ulangan Ulangan apa besok? seni budaya. Oh, berarti belajar dulu. Ulangan dulu, belajar dulu ya, yang ulangan. Misal, sekali lagi, besok belum jadi, kita bisa undur hari Rabu. Jadi besok bisa membuat dulu, kita presentasinya hari Rabu. Bisa, ya. Yang sudah jadi besok, maka bisa kita presentasikan besok. Oke ya? Oke ya, jadi jangan dipaksa. Misal besok bisa jadi, silahkan dijadikan. Misal besok belum jadi, biar Mbak Nafira dan Mbak Maulida yang buat dulu ya. Yang lain bisa presentasi nanti hari Rabu. Oke? Oke. Hari Rabu, hari apa? Kamis. Hari Kamis, hari Kamis. Misal hari Kamis belum jadi, ya kita selesaikan Jumat, santai saja. Tapi kita sudah mulai dari sekarang ya. Silahkan yang sudah siap, silahkan membuat. Oke? Kalau bisa ulangan, kalian berarti harus belajar ya. Oke, saya rasa itu untuk proyeknya. Silahkan LKS-nya dilengkapi, silahkan diisi dulu kalau misalnya mengutamakan LKS-nya. Kalau mau proyeknya, silahkan lihat-lihat YouTube, silahkan dibuat proyeknya mau apa atau seperti apa. Mau bagaimana atau seperti apa. Seperti itu. Nah, sekali lagi hubungannya dengan himpunan adalah itu, dan hari ini kita selesai ya anak-anak, kita selesai untuk hari ini. Itu saja yang akan saya sampaikan, itu saja, itu banyak. Yes, itu banyak ya, itu banyak. Dan besok kita akan pakai Google Jamboard. Jadi kalau sudah jadi, misalnya ada yang sudah jadi, silahkan difoto. Kita akan bahas besok di Google Jamboard seperti kemarin ya. Jadi bisa kasih ke sana, bisa share link di sana, gitu. Oke? Saya rasa sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? No? No one? Oke. Kalau sudah, ini jam 3, sudah waktunya selesai. Saya tunggu hasilnya besok. Yang sudah bisa, silahkan ya. Sudah bisa, nanti silahkan diklik di WA untuk listnya. Kalian sudah membuat apa dan apa. Gitu nggih? Selamat sore semuanya. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, silahkan dibuka videonya nanti ya. Saya berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Kita ketemu lagi besok di waktu dan tempat yang sama. Silahkan dibuka dulu. Saya screenshot hari ini. Silahkan di-open. Kalian tidak perlu menggunakan seragam kalau jam saya ya. Tapi kalau sekalian kotor silahkan, nggak apa-apa. Tapi nggak perlu pakai seragam kalau di sini ya. Di hari ini. Kita mungkin kesulitan ya. Bella juga. Saya buka. Saya screenshot sebentar. Oke, sebentar. Satu lagi. Smile please. Oke, saya. Oh, udah bisa. Nggak perlu pakai seragam. Sekali lagi kalau jam saya. Sebentar.
pas merem. Oke, saya save dulu. Oke. Terima kasih semuanya. Kalian boleh leave. Dan selamat belajar untuk seni budaya. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Selamat kasih, Bu. sore. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Thank you, Makasih, thank you. Bu. Ditunggu besok ya. Oke.